Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi order adalah masalah utama pebisnis online yang baru memulai jualannya di media sosial. Ada 3 sebab mengapa online shop itu sepi order. Yang pertama ada traffic yang sedikit, kemudian market yang tidak diedukasi dulu, kemudian tiga, tidak menguasai teknik closing. Baik, yang pertama kita bahas mengenai traffic yang sedikit. Traffic adalah pengunjung, maka perbanyak dulu pengunjung yang mau melihat produk kita. Nah, misalnya kita analogikan, kita membuat toko offline di hutan dan toko offline di tengah keramaian, di tengah kota besar. Tentu akan berbeda. Kalau kita membuat toko offline di tengah hutan, maka tidak ada yang membeli, atau ada yang membeli mungkin tidak banyak. Mungkin ada satu dua yang kesasar, ada yang beli. Karena yang melihat hanya sedikit. Nah, kemudian kalau kita membuat toko online, toko offline, ya, ini toko offline di tengah kota, di pinggir jalan raya besar, maka banyak lalu lalang orang-orang yang datang ke situ, melewati situ, banyak mobil, banyak pejalan kaki, banyak sepeda motor yang lewat, maka banyak yang melihat. Karena banyak melihat, maka itu namanya trafficnya banyak besar. Jadi kemungkinan untuk membeli, melihat-lihat atau datang ke toko offline kita akan banyak juga. Nah, kemudian sama juga dengan di online ya. Kemudian bagaimana caranya toko online kita itu bisa ramai seperti di perkotaan. Nah, jangan seperti kita membuat di hutan atau di perkampungan yang jarang penduduknya. Nah, itu bagaimana? Yang pertama kita uh, membangun traffic, mendatangkan traffic dulu, yaitu dengan cara menambah kontak WhatsApp. Jadi semakin banyak kontak WhatsApp, nah ini maka pengunjungnya itu akan semakin besar. Contohnya kita pasang di status WhatsApp. Dari statusnya itu kita itu yang melihat berapa? Apakah 100, 200, 300, 500? Nah, itu tergantung apa? Tergantung trafficnya, yaitu dengan jumlah kontaknya. Kalau jumlah kontaknya besar, maka yang melihat ini juga besar. Kalau jumlah kontaknya 100, 200 ya paling 10, 20, 30, nah, itu saja. Tapi kalau jumlah kontaknya ini ada 1000, 2000, 3000, bahkan 5000, itu akan berbeda. Yang melihat bisa ratusan orang. Nah, itu trafficnya itu bisa ratusan orang per hari. Nah, orang yang melihat postingan kita di status itu adalah trafficnya. Nah, kemudian ada yang kedua ada WhatsApp group. Kita punya WhatsApp group, itu mendatangkan traffic. Traffic itu yang melihat atau pengunjung yang mau mengunjungi iklan kita di WhatsApp group. Kalau WhatsApp group itu hanya kita punya grup 10, 20, 50, ya tentu saja akan mengurangi atau trafficnya sedikit, tidak banyak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menambah kontak WhatsApp, menambah jumlah WhatsApp grup ini menjadi ratusan. Misalnya 100, 200 atau 500 grup. Kita posting rutin setiap hari di jam-jam sibuk agar orang itu pada saat mereka melihat HP biasanya, nah, di situ maka traffic akan besar datang dan melihat iklan kita atau dagangan kita. Kemudian kita lanjut yang kedua, setelah trafficnya besar, tidak hanya berhenti di situ, maka kita perlu diedukasi dulu. Market itu harus diedukasi, tidak bisa langsung membeli, ada tapi sedikit. Tapi kalau kita diedukasi, edukasi itu apa? Edukasi adalah uh, market yang belum tahu menjadi tahu. Maka edukasilah market Anda dulu sebelum dijuali. Jadi diberitahu, dikasih tahu. Dikasih tahu mengenai apa yang Anda buat. Nah, apa yang Anda jual. Jadi edukasi market itu ada dua macam. Yang pertama ada di landing page, kita buat landing page, dan yang kedua kita buat WhatsApp group. Ya, ada dua ini. Ada beberapa, tapi saya contohkan di sini ada dua, landing page atau website dan WhatsApp group. Itu dua itu sangat mudah untuk dilakukan. Dan membuat landing page itu mudah dan nggak usah bayar, gratis juga bisa. Nggak perlu bayar hosting domain, nggak usah, yang free aja banyak. Kemudian caranya gimana? Iklan yang kita posting di WhatsApp group tadi atau di status kita, ikan bisa dikasih link di status WhatsApp, itu bisa ngasih link. Link kemana? Link ke landing page atau ke WhatsApp group. Nah, disitulah kita akan mengedukasi market di landing page atau di WhatsApp group. WhatsApp group itu biasanya berbentuk reseller, misalnya bentuk grup reseller apa, nah, produk Anda.
Nah, di situ. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar orang-orang atau calon customer itu yang belum tahu produk kita menjadi tahu. Ya, setelah tahu dia akan menjadi beli. Jadi setelah beli diharapkan kita edukasi terus-menerus bisa menjadi repeat order. Karena kita edukasi terus-menerus, yang repeat order tadi bisa menjadi loyal. Dan yang loyal tadi kita edukasi terus-menerus, kita kasih bonus yang dan lain-lain, kemudian bisa menjadi sponsor kita. Sponsor kita itu apa? Dia bisa uh, uh, menawarkan atau memberitahu orang-orang di sekitarnya, teman-temannya untuk ikut membeli produk kita. Nah, itu adalah menjadi sponsor yang free buat kita, yang mengajak orang-orang untuk berbondong-bondong membeli produk kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, ini sangat penting, tidak menguasai teknik closing. Ya. Teknik closing ini sangat penting. Bagaimana bayangkan kalau kita sudah punya traffic yang besar, tetapi tidak punya teknik closing, nah, jadi ini sangat sia-sia. Traffic yang besar kemudian sudah diedukasi dengan baik, kemudian tidak punya teknik closing, maka pembeli akan lari tunggang langgang, lari semua karena tidak bisa menggunakan teknik closing yang baik. Di sini akan saya share mengenai sedikit tentang apa yang perlu dilakukan dalam sebuah closing, yang perlu diperhatikan saat closing. Yang pertama, jawab dengan cepat. Kecepatan itu sangat penting untuk customer, karena customer di online itu sangat tidak sabaran, biasa. Maka kita harus jawab dengan cepat. Kemudian buat nyaman dulu customernya. Nah, kita buat nyaman, kita samakan frekuensi dengan kita menggunakan teknik yang bagaimana customer itu senang dulu dengan kita. Kita nyaman dulu. Setelah nyaman, baru kita kuasai pembicaraan. Yang ketiga adalah kuasai pembicaraan. Jadi pembicaraan itu dengan cara apa? Yang bertanya itu kita, jangan customer. Jangan menunggu kita ditanya, tapi kita itu yang berinisiatif untuk bertanya kepada customer. Agar tidak terputus pembicaraan, kita bisa mengarahkan kemana? Ke penjualan intinya. Kita bisa mengarahkan dulu, tapi tidak langsung ke menjual, tapi kita arahkan dulu ke kenyamanan dulu. Kemudian yang 4, beri 2 pilihan. Ya, beri 2 pilihan yang menguntungkan kita. Jangan memberi 2 pilihan yang tidak menguntungkan. Jadi 2 pilihan ini yang menguntungkan kita. Misalnya gini, misalnya yang biasa dilakukan adalah mau transfer hari ini apa besok. Nah, itu sama-sama menguntungkan kita. Mau transfer pakai rekening A apa rekening B, nah itu juga menguntungkan kita. Beli produk yang ini apa itu, nah, seperti itu. Jangan sampai menggunakan kalimat mau beli apa tidak, ya tidak jawabannya. Mau beli ini apa enggak, ya enggak. Nah, maka jangan menggunakan itu. Nah, demikian yang sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.